Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membahas tentang perpolitikan yang terjadi, dan sumber video saya akan sertakannya di linknya di deskripsi. Dan jangan lupa buat kalian semua juga untuk tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Untuk itu, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera masuk ke dalam pembahasan beritanya. Dan let's play this video and let's do this. Makin terang, survei bilang masa 212 mendukung Anies dan Prabowo. Luar biasa. Wow. Nah, kita menemukan hubungan seperti ini. Yang setuju dengan gerakan 212 yang memilih Ganjar itu hanya 29, dari Prabowo 59. Ya. Sisanya menyatakan tidak tahu, 11%. Jadi itu cukup konsisten. Jadi gerakan ini setidak-tidaknya walaupun elitnya belum mengambil keputusan, dari gerakan 212 ini adalah cenderung pada Anies dan Prabowo. Kalau Anies tidak masuk ke putaran kedua, itu ya, yang masuk adalah Ganjar melawan Prabowo, maka mayoritas yang mendukung gerakan 212 akan milih Prabowo. Iya kan? Ini yang paling kita bikin deg-degan. Ada berbagai macam analisa, kelompok-kelompok kanan ini memang dulu sudah sepertinya ada atau melipir-lipir deket-deket ke Anies Baswedan. Tapi kalau kita pelajari perjalanan sejarah bangsa ini, setidaknya mulai dari pemilu 2014, kita tahu kan, dulu strateginya Pak Prabowo menggandeng mereka, menggandeng kelompok-kelompok kanan. Prabowo dicapreskan berdasarkan ijtima ulama, gitu kan. Prabowo bahkan dikatakan yang tidak memilih Prabowo itu adalah orang-orang sesat. Tapi sebetulnya pertalian antara PA212 dengan Prabowo Subianto bukan hal yang baru. Jadi sangat wajar kalau tahun 2014, 2019 saya dan kelompok nasionalis yang lain tidak mendukung Prabowo Subianto, karena bukan Prabowo-nya yang kita khawatirkan, tapi memang gerbong-gerbong dari kereta Prabowo Subianto ini diisi oleh kelompok-kelompok yang menurut saya sangat membahayakan NKRI. SMRC membuat satu survei yang terkait dengan kelompok 212. Hasilnya sebanyak 42% responden yang mendukung atau setuju dengan gerakan 212 memilih Anies, dan 35% pendukung 212 mendukung Prabowo. Sedangkan yang mendukung Ganjar hanya 18% saja. Ada 4% pendukung gerakan 212 yang tidak menjawab. Juga menunjukkan dukungan kepada Prabowo akan semakin besar jika masuk putaran kedua dan menghadapi Ganjar Pranowo. Masa pendukung 212 di tingkat bawah itu cenderung memilih Anies dan Prabowo. Kalau Anies nggak masuk ke putaran kedua dan yang masuk adalah Ganjar melawan Prabowo, maka mayoritas pendukung 212 akan memilih Prabowo. Sebaliknya yang tidak mendukung gerakan 212 cenderung akan mendukung Ganjar, kata Saiful Mujani. Survei ini malah makin membongkar kedok kubu sebelah. Semua orang juga tahu, kelompok 212 ini lahir dari ambisi politik untuk menjatuhkan Ahok yang kebetulan tersandung kasus penistaan agama. Kelompok ini kemudian dimanfaatkan di Pilpres 2019 untuk menjatuhkan Jokowi. Tapi unfortunately, sayangnya Prabowo gagal total. Maka dengan demikian, meski Prabowo saat ini menjadi menteri, pemilihnya lebih mewakili kubu oposisi. Dan menurut Saiful Mujani, pendukung 212 adalah modal dasar pemilih Prabowo yang tidak akan ditinggalkan. Tapi Prabowo juga nggak akan eksplisit ya untuk menunjukkan kedekatannya dengan masa gerakan 212 tersebut, karena memang berharap tambahan dukungan dari pemilih atau pendukung Jokowi. Katanya, berarti kelompok ini sedang disuruh tiarap ya. Ada capres yang sedang cari muka, bersikap santun dan mengaku tegak lurus dengan Jokowi. Tapi kita sudah tahu lah sifat aslinya seperti gimana. Partai Gerindra lalu merespon hasil survei ini. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersyukur atas hasil survei SMRC
RC tersebut. Gerindra terbuka bagi semua elemen masyarakat tanpa melihat suku, agama, golongan, dan profesi yang memberikan dukungan dan suaranya kepada Prabowo. Prabowo sedang membelah kekuatan dari pendukung Jokowi. Terbukti banyak yang menyeberang dan menjadi buzzer dia. Bahkan ada yang berubah jadi nyinyir dan cerewet kayak emak-emak kekurangan uang belanja. Ada satu lagi yang ternyata ketahuan mengajak orang lain bergabung karena dia capek membela tapi nggak dapat apa-apa. Akhirnya bobroknya terbongkar. Padahal dulu mendukung Jokowi loh. Sekarang suka merepet nggak jelas. Saya penasaran aja gimana kalau dia dan mantan pendukung Jokowi yang nyebrang ini bersatu dengan kelompok kayak 212. Dulu sering cakar-cakaran, terpaksa mesra-mesraan. Muka entah mau ditaruh di mana. Emangnya mereka malu? Dukung Prabowo aja udah menunjukkan mereka nggak tahu malu. Dan puncaknya adalah di tahun 2024 ini Pilpres mendapatkan perhatian masyarakat karena menentukan siapa pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Maju mundurnya negeri ini akan tergantung karakter kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang merupakan hasil dari kontestasi Pilpres. Jadi nggak heran jika proses Pilpres sangat menegangkan dan menimbulkan tensi politik yang panas. Kita jadi teringat bagaimana sengitnya pertarungan antara dua kubu di Pilpres 2014 dan 2019. Sampai hari ini. Kubu Prabowo dan Jokowi bertarung habis-habisan untuk memenangkan Pilpres menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. Dan panasnya persaingan dua kubu bahkan membuat beberapa orang terlibat kasus hukum loh. Padahal di tahun 2019 kemarin setelah Pilpres selesai, Prabowo nyatanya bergabung dengan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Ya sebenarnya waktu itu pengen ketawa tapi takut dosa. Begitu kira-kira menyimak dinamika politik Pilpres di tahun 2019 silam. Jadi teringat kepada mereka pihak-pihak yang begitu ngotot habis-habisan mendukung Prabowo jadi presiden, seolah kalau Prabowo nggak jadi presiden akan terjadi kiamat, padahal biasa aja. Apalagi akhirnya Prabowo toh jadi menteri yang cukup dekat dengan Presiden Jokowi ya. Mereka yang memperjuangkan Prabowo berlebihan seolah ketipu, kecele, dan hasilnya super kecewa. Pihak yang paling membela dan memperjuangkan Prabowo jadi presiden waktu itu ya si FPI dan PA 212. Mereka dengan segala cara dan segala pernyataan keras terus mengagungkan Prabowo Subianto dan mengecilkan Jokowi. Saya menduga ketika Prabowo memutuskan menjadi menteri, Jokowi, mereka kecewanya nggak ketulungan loh. Kecewa berat, lebih berat dibandingkan rindu, lebih berat dibandingkan patah hati diputusin pacar yang sedang sayang-sayangnya. Saya penasaran, kira-kira PA 212 karena FPI udah dilarang ya, ini akan memberikan dukungannya kepada siapa sih nanti? Mendukung Ganjar rasanya nggak mungkin sih possible. PDIP dan PA 212 sepertinya nggak di pihak yang sama. Mereka cenderung bertentangan dan saya kira PA 212 pasti akan mendukung Anies Baswedan karena selama ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu dulu cukup dekat dengan FPI dan sekarang pun sepertinya dekat dengan mantan tokoh-tokoh FPI. Dan ternyata PA 212 lewat wakil sekjen ya sudah memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Pihak PA 212 yang paling terlihat konsistennya adalah wakil sekjennya. Kenapa bukan ketua atau sekjennya ya? Sepertinya wakil sekjen ini begitu semangat dan hobi berbicara ke hadapan publik mengatasnamakan PA 212. Nah, berita terbaru wakil sekjen PA 212 yaitu Novel Bamukmin menyebut kalau Prabowo Subianto sebagai salah satu yang cocok memperjuangkan suara umat Islam pada Pilpres 2020. Oke guys ya, jadi sama-sama kita tahu bahwa ormas radikal seperti HTI dan FPI sudah benar-benar dilarang untuk beraktivitas lagi di Indonesia karena pemerintahan menilai bahwa paham atau ideologi yang mereka pahami itu benar-benar bertentangan dengan Pancasila. Makanya mereka dilarang kan. Dan kemudian bukan berarti karena mereka dilarang itu dan kemudian mereka tidak lagi melakukan pertemuan dan sebagainya. Saya percaya mereka itu di belakang layar itu melakukan pertemuan dan masih sampai hari ini mungkin melakukan strategi-strategi untuk menangkan calon presiden yang bisa membuat mereka diizinkan kembali untuk melakukan aksi mereka di Indonesia ini yang jelas-jelas itu benar-benar sangat merugikan rakyat Indonesia yang lain karena tingkah dan setiap program-program yang mereka jalankan. Karena ya mereka seperti menganggap diri mereka paling suci di Indonesia dan yang lain yang tidak sepaham dengan mereka itu mereka anggap kafir ya. Dan kalian masih ingat rumah-rumah ibadah dibubarkan, kalau misalnya waktu puasa rumah makan dirazia, ditutup, itu kan benar-benar adalah hal yang mereka memaksakan kepercayaan mereka untuk itu orang lain
mengikuti dan itu harus dipaksakan ya. Berbeda dengan ajaran-ajaran Islam yang kita kenal, yang begitu toleransi, begitu cinta damai, begitu peduli dengan orang lain, membawa pokoknya bawaannya damai aja ya. Sekalipun mereka itu seperti apa ya guys ya, merusak saja. Tapi saya sangat bersyukur dengan adanya Pak Jokowi yang benar-benar melarang mereka untuk melakukan kegiatan atau aksi-aksi mereka lagi di Indonesia. Ini yang menjadi bahaya. Mereka bukan berarti dilarang, bukan berarti stop untuk melakukan ormas. Saya percaya ormas mereka masih berjalan, tapi mereka menunggu momen dan waktu yang tepat. Jika ada pemimpin yang mereka dukung terpilih, saya percaya mereka akan diizinkan lagi untuk menjalankan ormas mereka di Indonesia. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Politik identitas akan kembali dimainkan di tahun 2024 nanti. Untuk itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus waspada, harus benar-benar mendukung orang-orang seperti Pak Jokowi dan calon pemimpin lainnya yang memiliki nilai-nilai untuk menentang habis-habisan yang namanya paham radikalisme ini. Kalian bebas tulis kolom komentar pendapat tanggapan kalian. Saya Vicky Himpong pamit dulu. See you guys on the next video dan God bless. Bye guys.